Halo guys, selamat datang di video edukasi hari ini. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang super menarik loh, dan pastinya relevan banget nih di zaman sekarang, yaitu digitalisasi dan media sosial, transformasi komunikasi dalam organisasi. Kita tahu teknologi digital dan media sosial sudah mengubah cara kita berkomunikasi secara drastis, nggak cuma secara personal, tapi juga di lingkungan kerja dan organisasi. Dari cara kita berinteraksi dengan rekan kerja, sampai bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan, semua jadi lebih cepat dan efisien. Di video ini, kita bakal kupas tuntas gimana teknologi ini mempengaruhi komunikasi di dalam organisasi, serta bagaimana digitalisasi dan media sosial bisa memperkuat strategi komunikasi perusahaan, plus nanti juga ada studi kasus nyata dari dunia kerja tentang bagaimana seseorang menggunakan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, yuk langsung aja kita mulai dan temukan bagaimana digitalisasi dan media sosial mengubah wajah komunikasi organisasi di masa kini. Apa sih digitalisasi itu? Digitalisasi itu intinya adalah perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di dalam organisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan penggunaan media sosial. Jadi, bukan cuma soal pakai gadget atau internet, tapi bagaimana teknologi ini mengubah pola komunikasi dan kerja kita sehari-hari. Lalu, kenapa penting ya kita harus mempelajari soal digitalisasi dan media sosial? Ya karena dengan memahami digitalisasi dan media sosial dalam komunikasi organisasi, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Ini juga membantu organisasi merancang strategi komunikasi yang efektif supaya tetap relevan dan kompetitif. Nah, sejalan dengan itu, mari kita lihat lebih dekat peranan teknologi informasi digital dalam organisasi. Teknologi digital punya peran besar nih, antara lain meningkatkan efisiensi operasional yang berarti proses kerja jadi lebih cepat dan hemat waktu. Yang kedua yaitu kolaborasi. Ini artinya tim bisa kerja bareng meskipun jarak jauh. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan. Banyak pengusaha yang bisa menciptakan produk baru berkat teknologi ini. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi membuka peluang kerja yang sebelumnya nggak ada menjadi banyak dan luas. Nah, dengan berbagai peran tersebut, digitalisasi membawa dampak yang signifikan dalam komunikasi organisasi baik dari sisi positif maupun negatif. Digitalisasi membawa perubahan besar, misalnya pengaruh positif. Waktu komunikasi jadi lebih efisien, informasi mudah diakses kapan aja, fleksibilitas dalam bekerja bisa remote atau hybrid. Dan untuk pengaruh negatifnya, risiko keamanan data yang lebih tinggi, informasi palsu atau hoax bisa menyebar dengan cepat. Ketergantungan berlebihan pada teknologi bisa jadi masalah besar nih. Selain digitalisasi secara umum, media sosial juga memberikan pengaruh besar yang tak kalah penting dalam komunikasi organisasi. Nah, media sosial juga punya dampak besar nih. Untuk dampak positifnya, organisasi bisa menjangkau audiens lebih luas dan membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder. Komunikasi menjadi dua arah, lebih cepat dan interaktif. Terus bisa meningkatkan transportasi dan akuntabilitas organisasi. Untuk dampak negatifnya, risiko penyebaran informasi salah atau hoax jika tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan krisis reputasi juga. Nah, dampak dari teknologi termasuk media sosial tidak hanya terlihat pada komunikasi, tetapi juga pada efisiensi dan budaya kerja di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi guys, dengan pemanfaat teknologi mempengaruhi berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek hubungan internal, meningkatkan komunikasi antar karyawan dan keamanan data. Yang kedua, aspek hubungan dengan konsumen. Ini memberikan layanan 24 jam dan komunikasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, aspek hubungan dengan supplier. Ini memudahkan pencarian dan integrasi rantai pasok. Yang keempat, aspek hubungan dengan kompetitor, membantu menekan biaya produksi agar lebih kompetitif. Dan yang kelima, aspek efisiensi operasional. Ini mengurangi biaya dan mempercepat proses. Yang keenam, aspek efektivitas manajerial, membantu pencapaian target di dalam organisasi. Dan yang terakhir, aspek pengembangan strategis. Ini mendukung pengambilan keputusan di level eksekutif. Nah, meskipun membawa banyak manfaat, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan yang perlu kita pahami, terutama di era Society 5.1.0.
Komunikasi dalam organisasi juga bisa terhambat oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor teknis seperti gangguan jaringan atau perangkat yang kurang memadai. Yang kedua, persepsi yang berbeda antar anggota organisasi. Dan yang ketiga, perilaku yang kadang sulit beradaptasi dengan teknologi baru. Untuk memahami bagaimana komunikasi membantu mengatasi tantangan tersebut, kita bisa melihat teori yang relevan nih, yaitu teori pengurangan ketidakpastian yang dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Intinya, saat kita berada di lingkungan baru, kita pasti merasa nggak nyaman kan? Nah, komunikasi itu jadi alat utama untuk mengurangi rasa nggak nyaman ini. Sebagai ilustrasi, mari kita simak studi kasus tentang karyawan di Starbucks Sunter yang melakukan pelecehan kepada pelanggan. Singkatnya, kasus pelecehan karyawan Starbucks terhadap pelanggan dapat dikaitkan dengan teori pengurangan ketidakpastian sebagai kegagalan dalam mengelola ketidakpastian perilaku dan kognitif dalam interaksi sosial di lingkungan kerja, yang seharusnya diatasi melalui komunikasi efektif dan pengendalian perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, perusahaan perlu memperkuat strategi pengurangan ketidakpastian ini untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Dari contoh tersebut, kita dapat menarik analisis dan implikasi penting bagi organisasi dalam mendukung proses adaptasi karyawan baru nih. Penerapan teori ini jelas membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman, sekaligus meminimalkan resiko terjadinya pelecehan melalui pengelolaan ketidakpastian perilaku dan norma sosial secara sistematis. Oke teman-teman, intinya digitalisasi dan media sosial benar-benar mengubah penyebaran informasi jadi lebih cepat banget nih diterima oleh kita. Nah, mari kita mulai memahami bahwa komunikasi organisasi sangat penting untuk menjadi pondasi utama yang menciptakan budaya kerja yang sehat dan lingkungan yang aman bagi karyawan maupun pelanggan. Nah, kalau kamu punya pengalaman atau pendapat nih tentang digitalisasi dan komunikasi di tempat kerja, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Yuk kita diskusi bareng supaya kita semua bisa lebih paham dan siap menghadapi era digital ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi ya supaya gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.